wawancara Pak terkait tugas demonstrasi pembentukan modul 3.1 Pak, di mana tugas ini orientasinya adalah TGP melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah, bagaimana pimpinan sekolah itu menyikapi suatu kasus yang berorientasi terhadap dilema etika atau kehidupan moral Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan Pak dalam wawancara ini. Mungkin pertanyaan ini sedikit menggali terkait pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang berorientasi terhadap bujukan moral seperti itu Pak. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah kasus yang bisa terkategori dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi terkait masalah dilema etika dan bujukan moral, secara sederhana saya menilai hal tersebut dari kata-kata yang pertama, dilema etika. Jadi bagaimana kita menilai sesuatu keputusan itu dari beberapa hal, mulai dari kita melihat apakah keputusan tersebut terkait kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian yang kedua juga bisa antara individu melawan masyarakat atau kelompok. Kemudian keputusan yang kaitannya dengan rasa keadilan dan rasa kasihan. Dan ada juga mungkin keputusan antara jangka pendek berhadapan dengan jangka panjang. Itu terkait masalah keputusan dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral, secara harfiah saya menanggapi ini segala sesuatu yang kaitannya ini terkait bagaimana kita mengambil keputusan dengan integritas atau moral dalam diri kita itu sendiri. Jadi kalau misalkan dilema etika ini begitu banyak paradigma, konsep, prinsip yang harus kita perhitungkan sebelum mengambil keputusan, kalau misalkan dari bujukan moral itu antara untung dan rugi pada akhirnya, sehingga dalam bujukan moral ini terkesan itu banyak hal-hal negatif yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Itu kalau pandangan saya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, yang berikutnya, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah Pak, dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama dalam menyikapi kasus-kasus yang dimana kedua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Pak Bapak menyikapinya Pak? Oke, jadi kalau misalkan benar lawan benar. Iya benar lawan benar. Jadi dalam pengambilan keputusan, sesuatu keputusan yang akan kita ambil ini benar dan juga akan bertentangan dengan kebenaran yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan di pertama tadi, bahwa benar dengan benar ini selayaknya kita itu dilema etika. Kalau dilema moral atau bujukan moral ini kaitannya benar dengan salah ya. Jadi kalau misalkan di etika ini karena benar lawan benar, maka dalam pengambilan keputusan saya harus memandang atau menelaah terlebih dahulu. Benar lawan benar ini kaitannya keputusan itu individu melawan kelompok atau kebenaran lawan kesetiaan, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kemudian juga bisa jangka pendek melawan jangka panjang. Itu kemudian terdapat berbagai macam langkah dalam pengambilan keputusan itu. Langkah-langkah ini biasanya kalau yang pertama saya melihat dulu nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam keputusan yang akan diambil itu. Kemudian selanjutnya saya juga akan melihat fakta-fakta yang terdapat di lapangan sehingga keputusan itu dapat diambil dengan tepat berlandaskan fakta-fakta itu tadi. Kemudian
Selanjutnya tentu saya akan melihat regulasi. Jadi regulasi ini artinya kita akan menelaah kembali legal outstanding terkait masalah pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Kemudian kembali kita akan melihat benar lawan salahnya. Apakah terdapat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai moral yang turun dalam pengambilan keputusan tersebut, atau memang kita pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan fakta yang notabene nanti kebenaran ini akan terungkap hasil dari keputusan itu sendiri. Kemudian bisa juga selanjutnya saya akan menelaah kembali sesuatu yang benar menjadi benar. Kayaknya benar lawan benar. Banyak hal lain di dalam benar lawan benar ini yang akan kita tinjau kembali di dalamnya. Kemudian bisa juga kita mengambil keputusan itu dari berbagai macam langkah lain yang notabene ini keberpihakan kita kepada murid. Kemudian terdapat unsur di dalamnya itu terdapat nilai kebajikan tadi. Kemudian keputusan yang diambil juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Oke Pak, terkait langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi Pak. Ya. Kemudian hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan Pak? Hal efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari langkah-langkah tadi Pak, tentu permasalahan itu seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan di dalam, kemudian fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Terlepas dari itu, tentu agar lebih efektif dan efisien, kita perlu melakukan berbagai macam pengujian terkait masalah keputusan itu sendiri. Yang pertama yang bisa saya lakukan adalah melihat regulasi itu sendiri Pak. Apakah terdapat legal outstanding yang mendasari keputusan itu diambil? Kalau tidak terdapat legal outstanding, maka yang dilakukan adalah kembali melihat nilai-nilai kebajikan di dalam. Kemudian kita putuskan berdasarkan musyawarah bersama warga sekolah, baik itu komite, dewan guru, staf, kemudian kepala sekolah, saya itu sendiri. Dari sana tentu akan dihasilkan keputusan, dan keputusan ini pun dapat menjadi regulasi, landasan. Kemudian saya juga selanjutnya dapat melakukan uji intuisi. Jadi saya melihat kembali bagaimana intuisi saya melihat keputusan itu. Tentu keputusan itu kembali harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan dan terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Setelah itu tentu yang dilakukan adalah uji publikasi. Kira-kira keputusan yang akan diambil itu akan berhadapan dengan persoalan di lapangan atau tidak. Kalau misalkan terdapat persoalan di lapangan hasil dari publikasi tadi, tentu itu bukan keputusan yang baik atau keputusan yang efektif. Tentu keputusan yang efektif adalah apabila kita publikasikan, semua orang dapat menerima dan semua orang dapat mendukung atas keputusan. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya lihat dari penjabaran Bapak tadi, Bapak sudah sedikit menjelaskan terkait hal efektif dan juga tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan bayar. Ya. Yang berikutnya Pak, apakah selama Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, akankah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Yang pertama kita tinjau dulu keputusan yang akan diambil terkait dilema etika. Kalau misalkan keputusan itu bersifat urgensi yang tidak memiliki waktu, maka pada saat yang sama atau pada saat itu juga saya akan langsung melakukan uji berdasarkan pandangan saya, tinjauan saya, sehingga keputusan itu bisa langsung diambil karena bersifat urgensi. Tetapi kalau sifatnya tidak bersifat urgensi dan kaitannya bersifat untuk kebijakan sekolah, maka akan terdapat jadwal-jadwalnya tersendiri. Jadwal-jadwal tersebut bisa kita mulai dengan yang pertama mempelajari terlebih dahulu keputusan yang akan diambil itu, mulai dari telaah, analisa dan lain sebagainya.
Kemudian hasil dari itu jadwal selanjutnya adalah melakukan musyawarah dengan komite, dengan dewan guru, staf dan sebagainya. Kemudian hasil dari musyawarah itu akan kita lakukan pengujian dalam keputusan itu, apakah secara intuisi ini baik, apakah secara regulasi benar atau tepat, kemudian apakah secara uji publikasi ini ada masalah atau tidak. Kemudian dari sana baru akan diambil keputusan. Jadi kita lihat dulu dari sifat keputusan itu sendiri, kemudian baru kita dapat menentukan jadwal. Jadi kita lihat sisi urgensinya Pak ya. Urgensinya. Dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan dari awal hingga tadi Pak, ada satu pertanyaan pamungkas yang terakhir ini mungkin Pak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik selama menjadi kepala sekolah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berorientasi dengan dilema etika Pak? Itu Pak. Ya, jadi pengambilan keputusan terkait dilema etika. Pembelajaran yang saya ambil adalah harus cermat. Cermat ya. Yang pertama, cermat, teliti, dan tentunya yang ketiga adalah kita harus membangun kolaborasi yang baik. Karena kalau misalkan kita tidak cermat dan tidak teliti, maka yang awalnya maksud dan tujuan kita adalah menjadi keputusan yang benar, tentu menjadi keputusan yang salah. Yang awalnya berupa dilema etika dapat berubah menjadi bujukan moral. Oleh karena itu, cermat dan teliti menelaah terkait keputusan yang akan diambil, kemudian permasalahan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah harus berkolaborasi. Maksudnya kolaborasi di sini adalah terkait dalam pengambilan keputusan itu. Kepala sekolah, walaupun di sekolah statusnya adalah seorang pemimpin, tetapi kepala sekolah yang baik adalah menjadikan dewan guru dan komite sebagai mitra, sehingga kolaborasi di dalamnya tercipta, sehingga masukan-masukan terkait pendapat dan lain sebagainya dapat kita masukkan dan kita asumsikan, kemudian kita kolaborasikan menjadi sebuah pendapat yang melahirkan keputusan itu sendiri. Jadi pembelajaran yang saya ambil adalah cermat, teliti, dan kolaborasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah wawancara saya rasa cukup sampai di sini Pak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya dalam sesi wawancara ini. Banyak hal yang saya dapat dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan yang berorientasi dengan dilema etika dan dilema moral. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kembali semoga bisa menyelesaikan tugas dan ini bisa menjadi bagian daripada dukungan sekolah terkait yang Bapak lakukan dengan guru. Siap, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, demikianlah wawancara singkat saya bersama Kepala Sekolah di Negeri Pantai, di mana tempat saya bertugas terkait permasalahan-permasalahan yang berorientasi terhadap dilema etika dan dilema moral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.